kalian? Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang siapa yang tadi pagi membersihkan kamar tidurnya sendiri? Saya, Bu. Wah, kalian hebat. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang Aku Cinta Pancasila. Masih ingat nilai-nilai apa saja yang ada pada Pancasila? Masih ingat, Bu. Ada yang mau menyebutkan nilai-nilai apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan. Sila pertama tentang ketuhanan, Bu. Wah, hebat Mbak Farah. Ya, benar, sila pertama tentang ketuhanan. Tepuk tangan untuk Mbak Farah. Apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Farah? Saya, Bu. Ya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Ya, betul sekali, sila kelima tentang keadilan sosial. Tepuk tangan untuk Mbak Sofa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Aku Anak Yang Patuh Aturan. Ayo, siapa di sini yang setiap pulang sekolah menaruh tas dan sepatunya pada tempatnya? Saya, Bu. Itu adalah salah satu contoh peraturan di rumah. Mempelajari materi tersebut, Ibu harap kalian 1. Mampu mengidentifikasi aturan yang ada di rumah dan di sekolah. 2. Mampu menghargai perbedaan aturan. 3. Memahami penyebab jika melanggar aturan. Dan 4. Terbiasa membuat dan menaati peraturan yang ada di sekitar mereka. Sekarang Ibu jelaskan ya, apa sih aturan itu? Aturan adalah tata cara atau peraturan yang dibuat supaya semua orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ada yang tahu tidak aturan itu ada di mana saja? Di rumah, Bu. Iya. Aturan itu ada di rumah, sekolah, di jalan, dan taman bermain. Kita harus mematuhi aturan supaya, yang pertama, supaya tertib. Jika semua orang mengikuti aturan, kegiatan berjalan rapih dan tidak gaduh. Contohnya, mengantri saat membeli jajan supaya tidak berdesakan. Berikutnya, supaya aman. Aturan melindungi kita dari bahaya. Contohnya, memakai helm saat naik sepeda supaya kepala terlindungi. Yang berikutnya, supaya bersih. Ada aturan untuk membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan terakhir, supaya nyaman. Ketika semua orang saling menghormati dan mengikuti aturan, semua orang merasa senang dan nyaman. Contoh anak yang mematuhi aturan, yang pertama di rumah, yaitu membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu ke rumah, membantu orang tua, dan merapikan mainan. Lalu yang di sekolah, yang pertama membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu ke sekolah, menghormati guru dan teman, lalu merapikan kelas setelah digunakan. Coba siapa yang bisa menyebutkan satu saja contoh peraturan di rumah? Saya, Bu. Ya. Berdoa sebelum makan. Wah, bagus sekali. Berdoa sebelum makan adalah aturan yang sangat mulia, karena itu juga termasuk pengalaman sila pertama Pancasila. Tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Siapa yang mau menambahkan kira-kira? Saya, Bu. Ya, Memakai seragam yang rapi. bagus sekali Mbak Farah. Ini contoh gambar sebaliknya dari yang tadi ya, akibat tidak mematuhi aturan yang di rumah. Pertama, sampah berserakan. Kalau sampah berserakan, rumah menjadi kotor dan tidak sehat. Berikutnya, mainan tidak dirapikan. Penyebabnya mainan akan mudah hilang dan membuat rumah menjadi berantakan. Yang berikutnya, tidak membantu orang tua, menyebabkan pekerjaan orang tua menjadi menumpuk dan orang tua menjadi cepat lelah.
Dan yang berikutnya berbicara tidak sopan, menyebabkan hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis. Berikutnya ada akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Yang pertama, datang terlambat, menyebabkan kita ketinggalan pelajaran dan mendapat teguran dari guru. Yang berikutnya, tidak memperhatikan pelajaran, menjadi tidak paham dan nilai menjadi jelek. Oke, anak-anak, kira-kira apa yang terjadi jika kita datang terlambat ke sekolah? Dimarahi bu guru, Bu. Benar sekali, kalau terlambat kita bisa dimarahi guru dan mendapatkan teguran. Kalau kita tidak memperhatikan pelajaran, kira-kira apa yang terjadi? Tidak paham pelajarannya, Bu. Betul sekali. Jadi, tidak mematuhi aturan bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Itulah mengapa aturan itu sangat penting untuk kita patuhi. Baik anak-anak, sekarang kalian akan belajar secara berkelompok ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada Farah dan Sofa. Kedua ada Novianti dan Ayu. Baik anak-anak pintar, sekarang ibu akan membagikan gambar kerja kalian. Tolong nanti jangan dicoret dulu sebelum ibu menjelaskan ya. Ya, Bu. Bagaimana? Apa sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Ibu lihat kamu sepertinya kebingungan. Saya masih bingung, Bu. Soalnya saya tidak tahu aturan di rumah itu yang seperti apa. Oh begitu, tidak apa-apa. Kita coba pelan-pelan ya. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, Sofa ngapain aja? Mandi, Bu. Terus sarapan. Nah bagus. Sebelum sarapan, Sofa ngapain aja? Oh berdoa dulu. Oke, berdoa sebelum makan itu diwajibkan Mama Sofa atau tidak? Iya, Bu. Mama selalu bilang harus berdoa dulu sebelum makan. Nah, kalau Mama yang bilang dan menyuruh harus dilakukan, itu namanya apa? Aturan. Tepat sekali. Jadi, berdoa sebelum makan itu adalah salah satu contoh aturan yang ada di rumah. Sekarang, coba Sofa pikirkan lagi. Kegiatan apa lagi yang selalu Mama atau Papa Sofa minta untuk dilakukan setiap hari? Membereskan mainan setelah bermain, Bu, sama merapikan tempat tidur. Nah, sekarang sudah bisa kan? Ternyata Sofa sudah tahu banyak tentang aturan di rumah. Hanya tadi belum menyadarinya saja. Sekarang sudah tidak bingung? Sudah, Bu. Sofa mengerti sekarang. Terima kasih, Bu. Sama-sama Sofa. Nah, sekarang coba bantu teman kamu untuk menulis contoh kecil yang lain. Ya, Bu. Siap. Mbak Farah, apa sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu mau lihat kelompok 2 ya. Ya, Ibu. Sudah selesai diskusinya. Halo kelompok 2, bagaimana? Apa sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Tapi bagian kesimpulannya kami bingung mau nulis apa. Oke, coba Ibu bantu ya. Kesimpulan itu artinya apa manfaat yang kalian rasakan dari mematuhi aturan tersebut. Coba pikirkan, kalau kita selalu tepat waktu ke sekolah, apa manfaatnya? Tidak ketinggalan pelajaran, Bu. Nah, itu bisa jadi bagian dari kesimpulan. Nanti kalian tulis saja kalimat yang sederhana seperti mematuhi aturan membuat kita tidak ketinggalan pelajaran dan hidup menjadi lebih tertib. Bisa? Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Lanjutkan ya. Ibu mau ke depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ke depan menghadiri Ibu. Oke? Baik, Bu. Oke anak-anak, waktu kalian tinggal 3 menit lagi. Setelah ini kalian presentasi ke depan ya. Baik, Bu. Oke, waktunya sudah habis.
Sekarang kita akan masuk ke presentasi. Wah, Pak ini masih ngobrol semua. Sekarang coba perhatikan ibu terlebih dahulu, ayo. Sekarang kita coba ice breaking dulu ya. Tepuk tata tertib. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus tertib. Siap. Oke, semuanya sudah fokus ya. Coba sekarang kelompok mana dulu yang mau maju? Saya Bu, kayak kita Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Contoh aturan di rumah: 1. Bangun pagi, 2. Merapikan tempat tidur, 3. Berdoa sebelum makan. Lalu contoh aturan di sekolah ada 1. Datang tepat waktu, 2. Membuang sampah pada tempatnya, 3. Memakai seragam yang rapi. Kesimpulan atau manfaat mematuhi aturan membuat kita menjadi anak yang disiplin dan kehidupan menjadi tertib dan nyaman. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawaban kelompok 1 itu sudah sangat bagus dan lengkap. Ibu mau tanya kepada teman-temannya, apa ada yang ingin menambahkan contoh aturan yang belum mereka sebutkan? Saya Bu, Ya, silahkan Mbak. aturan di rumah Bu membantu orang tua itu belum disebutkan. Bagus sekali Mbak Novi, menambah dengan tepat. Apakah teman-teman semuanya setuju? Setuju. Itu membantu orang tua. Betul sekali, membantu orang tua adalah salah satu kewajiban kita di rumah. Terima kasih untuk Mbak Novi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah males banget. Giliran kelompok 2. Ini gimana? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh aturan di rumah. Yang pertama ada membantu orang tua. Yang kedua berdoa sebelum tidur dan makan. Yang ketiga tidur tepat waktu. Contoh aturan di sekolah. 1. Mendengarkan guru saat belajar. Yang kedua datang tepat waktu. Yang ketiga menghormati guru dan teman. Kesimpulan, manfaat mematuhi aturan. Mematuhi aturan membuat kita tidak ketinggalan pelajaran dan hidup menjadi lebih tertib. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasi kelompok 2 ini sudah sangat baik, suaranya juga jelas dan percaya diri. Sekarang silakan untuk kelompok 2 duduk. Anak-anak, hari ini kalian sudah luar biasa. Dari hasil diskusi kedua kelompok tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa aturan itu ada di mana-mana, ada di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Aturan itu bukan untuk mempersulit kita, tapi untuk membuat hidup kita lebih tertib, aman, dan nyaman. Anak yang patuh aturan berarti anak yang bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan. Sekarang Ibu mau bertanya, mulai hari ini aturan apa yang akan kalian lakukan? Akan merapikan tempat tidur setiap pagi, Bu. Bagus sekali Pak Ayu. Saya akan datang tepat waktu ke sekolah, Bu. Hebat Mbak Sofa. Membantu orang tua di rumah, Bu. Bagus Mbak Novi, lanjut. Saya akan membuang sampah pada tempatnya, Bu. Wah, Ibu senang mendengarnya. Semoga kalian bisa melakukannya setiap hari ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajarannya, kita simpulkan dulu ya. Kira-kira apa yang kita bahas tadi ya? Tentang aturan, Bu. Betul. Siapa yang tahu apa itu aturan? Saya, Bu.
Ya, Aturan adalah tata tertib yang harus kita patuhi, Bu. bagus. Kalau kita mematuhi aturan, apa ya manfaatnya? Supaya hidup tertib dan nyaman, Bu. Ya, benar sekali. Nah, kalau kita melanggar aturan, apa yang terjadi? Bisa membuat masalah dan merugikan orang lain, Bu. Pintar, Mbak Novi. Berarti kita harus mematuhi aturan ya, Bu. Betul sekali. Aku bangga karena kalian sudah belajar dengan baik. Ingat, mematuhi aturan itu membuat hidup kita lebih tertib, aman, dan nyaman. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagi anak-anak, untuk lebih kalian mengingat pembelajarannya, Ibu akan memberikan tugas kalian di rumah ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembarannya. Terus ini, jangan lupa dikerjakan ya. Itu. Sekarang mari kita tutup pelajaran dengan berdoa. Ketua kelas dipimpin tangannya. Teman-teman, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.